Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riri Figrani Armana. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi peluang, yaitu matematika wajib kelas 12. Sebab-sebabnya yang pertama itu ada peluang kejadian. Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar tentang frekuensi harapan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk itu ada beberapa. Yang pertama ada kejadian saling lepas. Kalau ada yang saling lepas, berarti yang kedua ada kejadian tidak saling lepas. Selanjutnya ada kejadian saling bebas. Yang terakhir yaitu kejadian bersyarat. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, peluang kejadian. Nah, peluang kejadian sendiri nanti akan membicarakan tentang ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang kejadian itu sendiri. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan kita. Biasanya ruang sampel dinotasikan dengan huruf S besar. Nah, misalkan saya punya kotak, kemudian di kotak itu saya isi beberapa kelereng. Ada kelereng berwarna merah, kemudian kelereng berwarna hijau, dan yang terakhir kelereng berwarna kuning. Jadi jika saya mau mengambil satu buah kelereng, maka hasil yang mungkin akan terjadi itu akan terambilnya kelereng warna kuning atau warna merah atau warna hijau. Kuning kita notasikan dengan huruf K, merah huruf M, dan hijau huruf H. Jadi ruang sampelnya bisa kita tuliskan S itu sama dengan K, M, H. Nah, misalkan lagi dalam sebuah kantong saya mempunyai beberapa kelereng juga, tapi kelerengnya di sini ada yang warna biru itu ada 3 buah, yang berwarna merah ada 2 buah. Di sini saya namai biru 1, biru 2, dan biru 3, kemudian merah 1 dan merah 2. Nah, maka hasil yang mungkin akan terjadi kalau saya akan mengambil satu buah kelereng dari kantong tersebut yaitu biru 1, bisa biru 2 atau biru 3, atau merah 1 atau merah 2. Jadi bisa kita tuliskan ruang sampelnya yaitu B1, B2, B3, M1, dan M2. Gitu ya, bisa dipahami ya untuk ruang sampel. Nah, selanjutnya kita masuk ke frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif itu bisa kita notasikan dengan FR adalah banyaknya
hasil yang dimaksud kita bagi dengan banyaknya percobaan. Nah, misalkan saya punya sebuah dadu. Anggap saja ini dadu ya, meskipun lebih terlihat kayak mesin cuci. Oke, saya punya sebuah dadu. Percobaan mengundi sebuah dadu sebanyak 150 kali, dan angka yang muncul lebih dari 4 adalah 48. Maka frekuensi harapannya kita bisa menghitung 48 per 150. Udah gitu aja. Nah, selanjutnya di sini akan bahas tentang peluang kejadian. Peluang suatu kejadian bisa dinotasikan PA, yaitu NA per NS, di mana PA itu peluang kejadian A, kemudian NA-nya adalah banyaknya anggota dari A, dan NS adalah banyaknya anggota S. Bisa dipahami ya untuk peluang kejadian. Nah, peluang kejadian itu sendiri dia nilainya mulai dari 0 sampai 1. Maksudnya 0 itu ya dia berarti kejadiannya tidak mungkin terjadi. Kalau 1 itu adalah nilai dari maksimal suatu peluang kejadian. Selanjutnya yaitu frekuensi harapan, atau biasa kita notasikan FHA. Rumusnya peluang kejadian A dikalikan dengan banyaknya percobaan. Nah, misalkan di sini saya menggambar dadu lagi. Dari pelemparan dadu sebanyak 72 kali, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 5. Nah, untuk mencari frekuensi harapan kita kan butuh peluang kejadiannya dulu. Maka kita bisa mencari peluang kejadian A. Rumusnya kan NA per NS, karena yang ditanyakan adalah munculnya mata dadu 5, berarti 1/6. Sehingga frekuensi harapannya yaitu 1/6 kita kalikan dengan 72. Ketemunya 12. Oke, selanjutnya kejadian majemuk. Yang pertama ada kejadian saling lepas. Nah, untuk kejadian saling lepas bisa kita gambarkan, bisa kita ilustrasikan dalam diagram Venn. Yaitu seperti ini, ada dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Mereka saling lepas gitu aja sih. Tidak ada sangkut pautnya, tidak punya irisan. Nah, contohnya misalkan dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, berapa peluang munculnya
atau ganjil. Nah, di sini kan yang ditanyakan itu adalah munculnya mata dadu genap atau ganjil. Genap dan ganjil di sini kan mereka tidak ada sangkut pautnya. Mereka tidak saling berkaitan, kan mereka saling lepas gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa kejadian A itu adalah kejadian munculnya mata dadu genap. Kemudian untuk B itu adalah munculnya mata dadu ganjil. Jadi bisa kita tuliskan peluang kejadian A gabungan B itu adalah peluang A kita tambahkan dengan peluang B. Nah, peluang A tadi kan munculnya mata dadu genap. Genap itu kan anggotanya 2, 4, 6. Kalau ganjil 1, 3, 5. Sehingga peluang kejadian A itu adalah 3/6 dan kejadian B adalah 3/6 juga. Jika kita jumlahkan 6/6 atau sama dengan 1. Selanjutnya adalah kejadian tidak saling lepas. Namanya tidak saling lepas berarti mereka ada kaitannya antara kejadian A dan kejadian B. Mereka mempunyai irisan. Nah, di sini irisannya nih. Nah, misalkan dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, nah kasusnya sama kayak yang kejadian saling lepas tadi, cuma yang ditanyakan itu berbeda. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa peluang munculnya mata dadu genap atau prima. Nah, jadi kejadian A itu adalah munculnya mata dadu genap dan kejadian B itu adalah munculnya mata dadu prima. Karena genap itu yang ditanyakan berarti kan dia 2, 4, 6. Kemudian prima 2, 3, 5. Nah, di sini ada satu anggota yang sama, yaitu 2, dia berada di himpunan genap, juga berada di himpunan prima. Sehingga bisa kita tuliskan peluang A gabungan B itu adalah peluang kejadian A kita tambahkan peluang kejadian B, kita kurangi dengan irisannya, karena 2 tadi kan kita hitung 2 kali. Nah, untuk menghindari perhitungan 2 kali kita kurangi dengan irisannya itu. Jadi peluang kejadian A adalah 3/6, kejadian B juga 3/6, kita kurangi dengan 1/6.
Hasilnya adalah 5/6. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kejadian saling bebas. Di sini saya menggambar sebuah kantong, kemudian di dalam kantong tersebut terdapat beberapa bola. Misalkan di sini ada bola warna hijau, itu ada 2 buah. Kemudian ada bola warna merah, di situ ada 3 buah. Jadi bisa kita tuliskan pada sebuah kantong terdapat 2 bola hijau dan 3 bola merah. Pertanyaannya, 2 bola diambil bersamaan secara acak. Berapakah peluang terambilnya bola berwarna merah dan hijau? Jadi pada saat saya mengambil bola kan langsung 2. Nah, bola yang saya ambil tersebut adalah satu warna merah dan satunya warna hijau. Nah, di sini bisa kita tuliskan bahwa kejadian A adalah terambilnya bola berwarna merah dan kejadian B adalah terambilnya bola hijau. Jadi bisa kita tuliskan peluang kejadian A dan B itu adalah peluang kejadian A kita kalikan dengan peluang kejadian B. Karena A tadi adalah terambilnya bola merah, kita tinggal menuliskan terambilnya bola merah itu kan 3/5. Peluang terambilnya bola warna hijau itu ada 2/5. Jadi tinggal kita kalikan 3/5 dikalikan 2/5. Nanti hasilnya akan ketemu 6/25. Nah, untuk kejadian bersyarat kita kopikan saja gambarnya. Contoh kasusnya hampir sama. Pada sebuah kantong terdapat 2 bola berwarna hijau dan 3 bola berwarna merah. Kemudian 2 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Yang ditanyakan adalah berapa peluang terambilnya bola warna merah pada pengambilan pertama, karena tadi adalah satu persatu yang ambilnya, dan peluang terambilnya bola warna hijau pada pengambilan kedua. Jadi beda kasusnya sama kejadian saling bebas. Kalau saling bebas tadi kan kita ngambil bola 2 sekaligus. Kalau yang kejadian bersyarat ini dia ngambil bola satu persatu tanpa pengembalian. Jadi bisa kita tuliskan kejadian A itu adalah kejadian terambilnya bola warna merah dan kejadian B terambilnya bola warna hijau.
Jadi peluang kejadian A dan B itu adalah peluang kejadian A kita kalikan dengan peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Nah, jadi peluang kejadian A itu kan terambilnya bola warna merah, berarti 3/5 dikalikan peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi, yaitu hijaunya 2 tapi semestanya di sini berganti menjadi 4 karena tadi kan yang pertama udah diambil. Nah, sehingga tinggal kita kalikan ketemu 3/10 gitu ya. Nah, yang membedakan antara kejadian saling lepas dengan saling bebas itu adalah notasinya atau konjungsinya. Kalau saling lepas di sini menggunakan notasi atau. Jadi kalau kejadian saling lepas dan tidak saling lepas menggunakan notasi atau, dan pengoperasiannya itu ditambahkan. Untuk kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat di sini menggunakan notasi dan. Dan pengoperasiannya yaitu dikali. Oke, terima kasih, semoga videonya membantu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.